Salam. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, majelis menyampaikan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah saat ini. Berikut kami sampaikan warta jemaat GKI Pengharapan Jayapura Sabtu 24 Desember 2022. Romawi 1, warta keuangan ibadah Minggu 18 Desember 2022 sebagai berikut. 1. Derma tangguk, amplop, dan peti-peti pada ibadah di Gedung Gereja Pengharapan. Tangguk hitam berjumlah Rp12.500.200. Tangguk merah Rp12.209.000. Maaf, Rp12.209.000. Tangguk biru Rp13.259.100. Amplop aksi 5 menit Rp5.592.000. Amplop persepuluhan Rp31.118.000. Amplop pengucapan syukur Rp18.255.000. Peti diakonia Rp17.787.000. Peti pembangunan Rp10.309.000. Peti pintu masuk Rp555.000. Derma baptisan kudus orang dewasa Rp360.000. Derma peneguhan sidi baru Rp4.292.000. Derma nikah masal Rp1.908.000. Derma perjamuan kudus akhir tahun 2022 berjumlah Rp40.721.000 dan derma live streaming Rp700.000. 2. Derma tangguk ibadah di Pospel Arius Week APO dan di gedung-gedung PAR. Di pos pelayanan Arius Week APO berjumlah Rp7.346.000. Di gedung PAR Week Gajah Putih Rp3.338.000. Di gedung PAR Week Okumene Rp4.022.000 dan di gedung Parwik percetakan Rp1.586.000. 2 Romawi warta kehadiran jemaat yang mengikuti ibadah di Gedung Gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Minggu tanggal 18 Desember 2022 sebagai berikut. Ibadah jam 6 pagi sebanyak 148 orang, ibadah jam 9 pagi di gedung gereja sebanyak 823 orang, dan yang mengikuti melalui live streaming 207 orang. Ibadah jam 4 sore, perjamuan kudus akhir tahun pertama sebanyak 683 orang, dan ibadah jam 7 malam, perjamuan kudus akhir tahun kedua sebanyak 393 orang. 3 Romawi warta ibadah. Ibadah Sabtu 24 Desember 2022 sebagai berikut. Ibadah jam 4 sore hari ini, malam kudus pertama, dilayani Ibu Pendeta Febi Suripati Pati SSI, Majelis Piket Wik Aspol, pemain organ Bapak Syamas Yebisim, Kantoria Ibu Penatua D. Kawaine. Ibadah jam 7 malam, malam kudus kedua, akan dilayani Bapak Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Majelis Piket Wik APO, pemain organ Bapak YB Mansi, Kantoria Ibu D. Pesi Warisa Manufandu. Ibadah malam kudus di pos pelayanan Arius Week APO jam 7 malam dilayani Bapak Pendeta Franz Fokames STH, Majelis Piket Week APO, pemain organ Bapak Penatua Jenusi.
Ibadah malam kudus di Gedung Parpam Gunung Sinai Wik Gajah Putih jam 7 malam dilayani Bapak Pendeta Simontir STH. Ibadah malam kudus di Gedung Par Irene Wik Okumene jam 7 malam akan dilayani Ibu Pendeta Dr. Randa Nani F. Paredepai. Dan ibadah malam kudus di Gedung Par Via Dolorosa Wik Percetakan jam 7 malam akan dilayani Bapak Pendeta Dr. Andes Risat Apai. 4 Romawi warta tambahan. 1. Amplop janji iman. Majelis Jemaat GKI Pengharapan terus bergumul bersama panitia pembangunan untuk mengumpulkan dana awal dalam waktu 3 bulan sebesar 3 miliar rupiah untuk memulai pekerjaan pembangunan gedung pertemuan GSG. Untuk maksud tersebut, majelis memohon dukungan jemaat melalui amplop janji iman yang telah dibagikan kepada jemaat 9 wik pelayanan dan simpatisan. Amplop janji iman dapat dikembalikan pada ibadah malam kudus saat ini, juga pada ibadah-ibadah hari Minggu atau melalui rekening panitia sampai dengan bulan Februari 2023. Amplop janji iman diberikan pada saat persembahan syukur dijalankan bersamaan dengan pemberian persembahan diakonnya dan persembahan pembangunan di peti-peti yang telah disediakan. Dengan demikian, selama ada amplop janji iman, maka untuk sementara amplop aksi 5 menit tidak diedarkan. Majelis mengucapkan terima kasih atas pemberian jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. 2. Sakramen baptisan kudus bagi anak-anak. Pada ibadah Natal kedua hari Senin tanggal 26 Desember 2022 jam 9 pagi akan ditandai dengan pelayanan sakramen baptisan kudus bagi 66 orang anak. 3. Ibadah Natal Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Sampaikan kepada seluruh Jemaat GKI Pengharapan Jayapura bahwa ibadah perayaan Natal Jemaat GKI Pengharapan Jayapura akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 jam 6 sore bertempat di Gedung Gereja Pengharapan Jayapura. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud bergabung sebagai anggota jemaat dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penatua Marlin Mual Rahareng SPD.
panggilan beribadah. Saudara-saudariku, anak-anak sekalian, pandanglah pada lilin di altar ibadah ini. 4 lilin penantian telah digantikan dengan 1 lilin sukacita. Ya, hari ini sukacita besar kita rayakan. Hari ini sukacita keselamatan kita nikmati. Ketika hari ini kami merayakan keselamatan yang datang dari Tuhan, kami diingatkan kembali pada cerita Allah yang turun dari takhta menjadi manusia dengan tema, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kami seharusnya juga ingat cerita itu. Di malam yang ramai di kota Bethlehem, Yusuf dan Maria orang tua Yesus Kristus mencari tempat dari satu rumah ke rumah lain. Dari situ penginapan ke penginapan lain. Bahkan di rumah saudara pun tidak ada. Akhirnya sebuah goa tempat peternakan menjadi tempat Yesus Kristus Sang Bayi Kudus dilahirkan. Kandang tempat makanan domba menjadi tempat tidur empuk dan hangat bagi bayi Yesus. 2022 tahun sudah. Beribu-ribu tahun cerita ini sudah terjadi. Malam ini seandainya Yusuf dan Maria datang ke sini mencari tempat, apakah saudara bersedia memberi ruang bagi Yesus Kristus untuk dilahirkan? Yesus Kristus membutuhkan hati saudara. Yesus Kristus mencari hati saudara. Mungkin hati kita tidak seburuk sebuah kandang, tetapi tersedia baginya. Izinkanlah dia masuk. Sambutlah dia. Yesus Kristus Tuhan Putra Allah akan menghangatkan dan menyinari kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah ini. Jemaat dipersilakan berdiri dan kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani nomor 30 ayat 1, 2, dan 3. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Bangunlah, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah dari kanak-kanak yang dipalungannya. Salam salam. Orang Majus datang nurut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Mas dan kebanyakan dan mur dipersembahkannya akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam salam. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, arahkan hati dan pikiran saudara kepada Allah dan kita beribadah kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan oleh kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Kita menyanyi memuji Tuhan dari nyanyian rohani 37 ayat 1 ayat 2. Adalah di kota Daud. Adalah di kota Daud, kandang satu yang rendah, di palungan dibaringkan oleh ibu bayinya. Anak Maria jadilah Yesus Kristus namanya. Anak itu sudah turun dari kemuliaannya. Tuhan surga serta bumi lahir di tempat rendah. Jadi sobat dan teman orang yang dihinakan. Kita datang dalam litana syukur di malam kudus bersama para malaikat. Marilah kita menyatakan sukacita perayaan malam kudus kepada Allah yang telah turun menjadi manusia dan ada di antara kita. Kami bersyukur bersama semua mama di dunia untuk malam kudus ini, untuk Maria Ibu Yesus yang kuat, sabar, setia dan sederhana, hingga melahirkan Tuhan Yesus sendiri tanpa bantuan perawat. Kami bersyukur untuk kandang domba yang melambangkan kehinaan dan kerendahan, sebab Tuhan Yesus yang Maha Kudus dan mulia dilahirkan di sana. Kami bersyukur kami yang terhina karena dosa, kami yang rendah karena hanya ciptaan, diangkat dan diselamatkan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Rohani 29, muliakanlah. Tuhan Allah
jemaat kita akan datang dalam penyalaan lilin malam kudus, dan dalam prosesi penyalaan lilin malam kudus ini akan diiringi dengan instrumen lagu malam kudus. saudara-saudariku, orang-orang tua, orang-orang muda, dan anak-anak sekalian. Kita ada di sini untuk merayakan kebesaran Tuhan kita, Allah yang turun menjadi manusia dan diam di antara kita, lahir sebagai yang terhina, dalam kerendahan supaya kita yang berdosa diselamatkan. Kita akan menyalakan lilin, tanda pengharapan sinar terang yang sesungguhnya. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki,
dan ia akan menamakan dia Immanuel. Demikian prosesi penyalaan lilin malam kudus di ibadah malam kudus yang pertama. Diberikan kesempatan memuji Tuhan pujian dari majelis yang bertugas. Sementara itu jemaat siapkan pembacaan firman Tuhan dalam ibadah malam kudus tanggal 24 Desember 2022, terambil dari Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat.
Terima kasih Bapak Ibu Majelis, untuk pujiannya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kehidupan kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan, karena di tahun 2022, tanggal 24 Desember di hari ini, kami diizinkan oleh-Mu Tuhan untuk ada bersama-sama dalam perayaan Malam Kudus di tahun 2022. Siapakah kami ini sehingga Engkau memperkenankan kami untuk ada dan merayakannya, serta memaknai tanggal 24 Desember dalam ibadah Malam Kudus ini. Terima kasih karena Engkau melayakkan kami untuk ada bersama-sama dalam perenungan Malam Kudus 24 Desember 2022. Kami hendak membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami semua dalam pemberitaan firman di sore hari ini. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan Yesus memberkati, dan umat-Mu yang mendengarkannya, Tuhan memberkati. Biarlah kami pulang dengan sukacita. Kami menceritakan tentang Yesus yang datang ke dalam dunia ini, tapi juga kami tidak hanya merayakan sebagai rutinitas tahunan gerejawi, tapi kami benar-benar memaknainya, bahwa kalau sampai hari ini kami ada, itu karena buah karya keselamatan yang Tuhan Allah berikan lewat Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mika 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya membaca ayat-ayat yang ganjil dan jemaat akan membaca ayat-ayatnya yang genap. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan bagi kita di sore hari ini. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman ini dalam hidup kita tiap-tiap hari. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Haleluya. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur karena 24 Desember 2022 kita kembali boleh ada bersama-sama dalam ibadah Malam Kudus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tema perenungan kita dari Mika 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Bethlehem, tempat
kelahiran Yesus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, saya ingin bertanya dan saya butuh jawaban. Mana yang biasanya lebih menarik? Mana yang biasanya lebih cepat menarik perhatian saya dan Bapak Ibu dan membuat kita lebih percaya kepadanya? Orang besar, dia tampan, dia murah senyum, dia punya badan yang kekar, atau orang kecil, wajah buruk, muka masam dengan badan kurus? Ini yang senyum-senyum ini bingung toh mau pilih mana. Saya tadi awal bilang saya akan bertanya dan saya butuh jawaban. Kira-kira yang Bapak Ibu pilih ini mana? Wajah tampan, badan kekar, murah senyum, orang besar, ataukah orang kecil, wajah buruk, muka masam, badan kurus lagi? Ya, di bagian bawah saya butuh satu orang jawab. Satu saja mewakili. Murah senyum ya. Yang tadi mana jawab murah senyum? Oh, sebelah sini. Murah senyum di bagian depan saya. Yang Bapak Ibu pilih siapa? Dari dua kriteria ini. Orang yang hidup sederhana. Dua ini yang tadi saya bilang, tampan, kekar, murah senyum, terus orang besar, terus yang kedua wajah buruk, orangnya kecil, kurus lagi, muka masam. Bapak Ibu pilih yang mana? Yang di atas murah senyum. Sebelah saya murah senyum juga. Sebelah murah senyum. Ya, tidak apa-apa, itu pilihan ya. Pilihan masing-masing. Dan saya juga punya jawaban. Biasanya orang akan pilih yang murah senyum. Manusia akan lebih memperhatikan dan menaruh perhatian secara khusus kepada orang yang besar, tampan, cantik, murah senyum, dibandingkan dengan yang tadi saya bilang, su kecil, muka masam, kurus lagi. Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa sainsnya, orang kadang kala gagal untuk berpikir jernih ketika dia baru melihat sesuatu. Padahal mungkin saja ya Bapak Ibu, padahal mungkin saja orang yang badan besar, murah senyum, tampan, mungkin saja ya dalam tanda petik, mungkin saja perangainya buruk dibandingkan dengan yang tadi saya bilang, kecil, wajah buruk. Mungkin saja orang itu orang yang dermawan, orang yang baik. Tapi tidak apa-apa, itu pilihan masing-masing orang. Nanti dalam perjalanan waktu baru kita akan melihat kira-kira yang saya pilih itu betul atau tidak. Nah Bapak Ibu Saudara, ada kata bijak yang juga berkata begini, kecil itu indah, tapi menjadi yang terkecil itu selalu tidak enak. Yang terkecil itu biasa diabaikan. Tadi pilihan toh, saya kasih pilihan, ternyata Bapak Ibu abaikan yang kecil tadi tuh. Kadang yang kecil itu dipandang remeh. Kadang yang kecil itu bahkan sering kali diejek. Kalau ada pembagian uang Bapak Ibu Saudara, kalau ada pembagian uang, pembagian hadiah, lalu kita mendapatkan yang paling kecil, pasti orang tidak mau menerimanya. Kenapa dia dapat besar, baru saya dapat yang kecil? Ya suka-suka yang kasih lah. Begitu. Suka-suka yang kasih, dia mau kasih besar, dia mau kasih kecil, kita menerima. Nah kadang kecil itu tidak enak, kecil itu diabaikan.
Kecil itu dilupakan Bapak Ibu Saudara. Kecil itu kadang diejek. Nah, pembacaan kita hari ini bicara tentang kota kecil, yaitu Bethlehem. Bethlehem Efrata Bapak Ibu Saudara, sebuah kota kecil di Yehuda. Bethlehem memang kota kecil Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Dia memang kota kecil di antara kota-kota lain di Yehuda pada waktu itu. Karenanya kota ini kurang diperhatikan. Kota Bethlehem ini kurang diperhitungkan secara politik, secara sosial ekonomi, bahkan agama. Dia kadang dilupakan. Dia kadang disepelekan. Tapi justru dari lorong gelap kota kecil Bethlehem itulah bersinar yang namanya terang baka itu. Dari kota kecil itu, kota kecil Bethlehem itu muncul seorang pemimpin besar. Dari kota kecil, kota Bethlehem itu, kota yang tidak dianggap itu, muncul seorang raja yang pemerintahannya jauh melampaui kekuasaan penguasa manapun di dunia ini. Ternyata Bapak Ibu Saudara, Bethlehem kota kecil ini kemudian menjadi pusat perhatian orang secara luar biasa. Karena daripadanya lah bangkit pemimpin terbesar itu. Dari kota Bethlehem, kota kecil, kota yang tidak dianggap itu, Allah membuat perkara yang besar sepanjang sejarah manusia. Sampai hari ini kita sedang memperingatinya. Dari kota kecil itu, kota Bethlehem. Jemaat nubuat Nabi Mika mengenai Bethlehem ini disampaikan di tengah-tengah kehidupan Yehuda, yang pemimpinnya pada waktu itu hidup dalam pesta pora, hidup dalam korupsi. Para imam-imamnya berubah menjadi fasik. Para pedagang kemudian memberlakukan perdagangannya semakin tidak jujur. Dan ketika pengharapan itu disampaikan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, di tengah-tengah situasi di mana orang-orang mementingkan dirinya sendiri, pengharapan ini disampaikan Mika, dan pengharapan ini menjadi berita pengharapan dan sukacita, karena ternyata yang terkecil mendapatkan kasih dan perhatian dari Allah. Ini berita yang memberi harapan baru, sebab Mika menyampaikan berita ini Bapak Ibu Saudara sesudah nubuat kejatuhan Samaria ibu kota kerajaan Israel dan kejatuhan Yerusalem ibu kota kerajaan Yehuda, bahwa Samaria dan Yerusalem akan jatuh hancur, tetapi penyelamatannya adalah dari yang terkecil, yaitu Bethlehem Efrata. Bethlehem Efrata itu Bapak Ibu Saudara akan menjadi sumber damai sejahtera, karena dia sendiri akan memberikan kedamaian itu kepada umat milik kepunyaannya. Bapak Ibu Saudara, nubuat Nabi Mika ini bukan kata-kata belaka, bukan hanya kata-kata penghiburan saja, bukan hanya kata-kata penghiburan biasa seperti orang jual obat kemudian membangun kepercayaan supaya obat itu terbeli. Tidak. Karena janji pengharapan itu telah tergenapi melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Di malam Natal ini Bapak Ibu Saudara, seakan kita hendak merajut banyak kata baik, baik itu syair, lagu, puisi dan sebagainya. Pasti semua orang akan bicara, Tuhan terima kasih 2022 saya boleh ada di tanggal 24 Desember. Pasti semua orang akan bilang terima kasih, saya sakit tapi Tuhan sembuhkan dan hari ini saya bisa menikmati 24 Desember. Pasti ada banyak orang ingin merajut kata-kata yang luar biasa dalam kehidupannya. Dan kata-kata itu hendak menunjukkan kita hendak memuliakan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Di hati kita pun seakan berupaya memiliki hati yang sebaik mungkin dibandingkan hari-hari yang telah kita lewati. Mungkin ada yang baku marah 10 tahun,
Tapi pas mau masuk tanggal 24 Desember, baku baik dulu kah? Semua masuk Natal ini. Mungkin ada yang tidak senang satu dengan yang lain. Semua masuk Natal ini, baku baik dulu kah? Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan rencana janji penyelamatan Allah bagi manusia melalui kehadiran Mesias yang sudah lahir sebagai bayi di Bethlehem Efrata. Dia akan datang kembali sebagai hakim yang adil. Maka melalui nubuat Nabi Mika pada perenungan perayaan malam Natal hari ini, kita diingatkan beberapa hal. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Bethlehem itu kota kecil, tapi dari kota kecil itu rancangan Allah dilakukan. Rahel mati di kota itu. Nenek moyang Daud yaitu Rut tinggal di situ. Raja Daud lahir di situ. Yesus Kristus penyelamat dunia ini juga lahir di situ. Sesuatu yang tidak penting, kurang berarti, kurang diperhitungkan dalam penilaian manusia, dapat dijadikan luar biasa oleh Allah sebagai sesuatu yang penting dan bahkan menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera. Alkitab bilang, bukan yang dilihat manusia, bukan yang dilihat rupanya, tapi yang dilihat kedalaman hati setiap orang. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, Bethlehem kota kecil. Bethlehem berarti rumah roti. Meskipun dia kecil, tapi Bethlehem telah menjadi berkat besar sampai hari ini. Saya dan Bapak Ibu Saudara sedang merayakannya. Bagian kedua mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara, kalau Bethlehem kota kecil menjadi berkat bagi dunia ini, maka hidup saya dan Bapak Ibu Saudara juga harus menjadi berkat bagi sesama. Di mana saja Tuhan tempatkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Perayaan Natal bukan hanya sekedar pesta, tapi perayaan Natal adalah bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara mendapatkan berkat itu dan membagikan berkat itu bagi banyak orang. Tidak hanya di perayaan Natal, tapi di hari-hari lainnya. Perayaan Natal bukan berarti ada baju baru, cat rumah baru, dan lain-lain sebagainya. Tapi kita tidak bisa memberikan kasih dan berkat itu kepada banyak orang. Kita lebih mementingkan menikmatinya sendiri. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, di Bethlehem kota kecil itu Tuhan Yesus lahir. Bayi Natal itu lahir untuk menderita dan mati bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Palungan di Bethlehem menjadi titik awal palang di Golgota. Bayi di Bethlehem adalah penjelmaan Allah yang mau menderita ganti saya dan Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam sukacita malam Natal hari ini, saya dan Bapak Ibu Saudara kita mesti ingat bahwa merayakan Natal adalah bukan sesuatu yang pesta pora dan lain-lain sebagainya, tapi merayakan Natal dengan hati yang teduh, hati yang damai, hati yang penuh sukacita. Rayakan Natal dengan hati yang tenang dari segala hiruk pikuk kepentingan dunia ini. Belajarlah menjadi yang terkecil dalam ego dan merendahkan hati, sebab sesungguhnya saya dan Bapak Ibu Saudara kita kecil di mata Tuhan. Keempat, kebesaran itu tidaklah terletak pada cara pandang dan ukuran manusia, tapi pada kuasa dan campur tangan Allah sendiri. Saya dan Bapak Ibu Saudara kita harus percaya bahwa hidup kita, entah itu kecil besar, berada dalam naungan kasih Kristus, Sang Juru Selamat dunia ini, yang memampukan kita merayakan Natal di tahun ini, tapi juga mempersiapkan diri kita mengakhiri tahun 2022. Dan yang terakhir, yang kelima Bapak Ibu Saudara, bukan kata-kata, bukan ritus-ritus, tapi alangkah baiknya nyata dalam kehidupan kita, Yesus harus lahir dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Yesus harus lahir di Bethlehem hati saya dan Bapak Ibu Saudara. Yesus harus lahir dalam Bethlehem kehidupan keluarga kita. Yesus harus lahir dalam Bethlehem tempat tugas dan tanggung jawab kerja kita masing-masing. Yesus harus lahir
dalam Bethlehem, di mana saja Tuhan tempatkan kita. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata selamat Natal, bukan sekedar ritus agama yang tiap tahun kita rayakan dalam perayaan Malam Kudus, tapi pertanyaannya, benarkah Tuhan sudah lahir benar dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara? Syair lagu Kidung Jemaat 94 ayat yang keempat. Hai kota mungil Bethlehem, berbunyi begini, ya Yesus anak Bethlehem, kunjungi kami pun. Sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu. Telah kami dengar berita mulia, kau beserta manusia kekal selamanya. Masukilah yang mau menyambutmu. Pertanyaannya, adakah saya dan Bapak Ibu Saudara menyambut Yesus dengan baik dan benar? Masing-masing orang silakan menjawab dalam perenungan Malam Kudus tahun 2022 ini. Selamat mempersiapkan diri merayakan Natal Kristus 25 Desember 2022, dan selamat mempersiapkan diri kita memasuki tahun baru 2023. Kita percaya Tuhan menjaga langkah kehidupan kita di tahun ini. Tuhan juga yang akan mengantar kita melewati tanggal 31 Desember dan memberikan tetap kehidupan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara dalam menikmati 1 Januari 2023. Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur. Jemaat kita akan menyanyi memuji Tuhan dari nyanyian rohani 39. Persembahan akan diberikan di kantong-kantong kolekte yang akan diedarkan kepada Bapak Ibu. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nyanyian rohani 39, dan kalau nyanyian ini selesai, persembahan masih dijalankan, kita akan instrumen sebentar dan kemudian lanjut dengan nyanyian rohani 43. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan bulan subuh, sembah dan puji sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang raja. Bernyanyilah kamu tentara malaikat, turut bernyanyi.
Kebaktian Rohani 43. Mari puji Juru Selamat, kamu yang beroleh rahmat. Nyanyilah dan berilah hormat akan Yesus Tuhanmu. Kabar pengasihan Allah turun dari cakrawala, yang lepaskan dari selam, sudah jadi bagimu. Alangkah besar kasih-Nya, murah suci pekerti-Nya. Selamat saja diberinya tiap hari, tiap jam. Mari nyanyi ramai-ramai, dunia beroleh damai oleh Yesus yang dinamai Kristus Juru Selamatku. Mari puji Juru Selamat, kamu yang beroleh rahmat. Nyanyilah dan berilah hormat akan Yesus Tuhanmu. Kabar pengasihan Allah turun dari cakrawala, yang lepaskan dari salah, sudah jadi bagimu. Alangkah besar kasih-Nya, murah suci pekerti-Nya. Selamat saja diberinya tiap hari, tiap jam. Bersama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan perpuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 4 orang, dan jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 7 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan perpuluhan dapat dilihat pada layar InFokus. Demikian persembahan pengucapan syukur dan persepuluhan mohon didoakan oleh pelayan.
Jemaat, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih waktu dan kesempatan Engkau berikan kepada kami dalam perenungan firman hari ini. Bethlehem kota kecil, tapi dari Bethlehem itulah lahir pemimpin besar dunia ini yang berkuasa di langit dan di bumi, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Biarlah kami juga mempunyai hati kehidupan seperti Bethlehem. Kami mau memberikan hati dan hidup kami untuk Kristus hadir. Kami mau memberikan kehidupan kami untuk menjadi pembawa-pembawa damai. Kami mau memberikan diri kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Roh Kudus menolong kami. Biarlah kami tidak hanya merayakan perayaan Malam Kudus sebagai rutinitas tahunan gerejawi, tapi benar-benar hati-hati kami, kehidupan kami siap menyambut Engkau Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Persembahan syukur telah kami bawa, berkati dan kuduskan persembahan syukur ini Tuhan. Seluruh persembahan umat-Mu di dalam ibadah Malam Kudus ini, Tuhan memberkati. Bersama dengan 4 pribadi dan keluarga yang hari ini membawa pengucapan syukur atas bertambah usia, berkat dan penyertaan Tuhan dirasakan dalam kehidupan keluarga, serta 7 pribadi atau keluarga yang hari ini membawa persepuluhan sebagai hak milik Tuhan. Amplop janji iman untuk menopang pekerjaan fisik dalam Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, secara khusus pembangunan gedung serbaguna Gereja Pengharapan Jayapura. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang dipercayakan untuk mengelola persembahan syukur ini. Tuhan menolong mereka supaya mereka dapat mengerjakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Ajar kami untuk tahu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dalam setiap kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami tiap-tiap hari. Hamba berdoa dan menyerahkan gereja dan pemerintah, Klasis GKI Port Numbai, Sinode GKI di Tanah Papua, bahkan jemaat-jemaat GKI di Tanah Papua. Tuhan memberkati, Tuhan menolong para pimpinan-pimpinan gereja kami dalam menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan. Kami mau berdoa untuk pemerintah Indonesia, pemerintah Provinsi Papua, Papua Barat, Kota Jayapura, bahkan kota-kota yang ada di Papua, Papua Barat, kabupaten sampai dengan kecamatan dan daerah-daerah terpencil. Tuhan memberkati para pimpinan-pimpinan bangsa dan negara kami, sehingga mereka juga dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa dan menyerahkan pergumulan dan kebutuhan-kebutuhan dalam Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Ibadah Malam Natal yang diselenggarakan 2 kali pada jam 4 sore dan sedang berlangsung di hari ini, jam ini, tapi juga di jam 7 malam. Ibadah Natal Minggu tanggal 25 Desember 2022. Sakramen baptisan kudus bagi anak-anak pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022. Perayaan Natal Jemaat Senin tanggal 26 Desember 2022 jam 6 sore. Kami taruh sepenuhnya pelayanan-pelayanan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati semua kami akan terlibat dalam pelayanan. Tuhan memberkati jemaat yang juga akan mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan yang telah hamba sebutkan ini. Panitia sidang jemaat dari WIK Diaspora dan pelaksanaan sidang ke-32 tahun Jemaat GKI Pengharapan Jayapura yang akan dilaksanakan pada bulan Januari 2023. Tuhan memberkati seluruh kesiapan yang dilaksanakan oleh panitia menuju sidang ke-32 tahun Jemaat GKI Pengharapan Jayapura yang akan dilaksanakan pada bulan Januari 2023. Urusan-urusan badan pelayan unsur, alat-alat kelengkapan gerejawi, guru-guru sekolah minggu, PAUD Pengharapan, BPPG Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, panitia pembangunan dan aksi pengumpulan dana melalui amplop janji iman, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan. Masa liburan anak-anak sekolah dan dalam masa Natal dan menyambut tahun baru, kami bawa anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan.
kehidupan dan pekerjaan warga jemaat di minggu yang baru. Tuhan Yesus memberkati para pelayan firman di dalam jemaat serta para penatua dan syamas di 9 week pelayanan GKI Pengharapan Jayapura. Tuhan memberkati warga jemaat yang sakit di rumah-rumah sakit, bahkan yang harus dirujuk keluar dari Jayapura untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Tuhan menolong dan memberkati mereka, pulihkan dan sembuhkanlah mereka. Janda, duda, lansia, anak-anak yatim piatu, bapak mama yang sudah pensiun dari tugas tanggung jawab kerja, ibu-ibu yang sedang mengandung, keluarga-keluarga yang bergumul untuk mendapatkan keturunan. Tuhan berkati hidup dan kehidupan mereka, jaga dan pelihara mereka tiap-tiap waktu. Majelis jemaat yang bertugas saat ini dari Wik Aspol, Klufkam, SGO dan Gajah Putih, serta semua kami yang terlibat dalam pelayanan hari ini, Tuhan menolong dan memberkati. Biarlah pelayanan kami menjadi berkat bagi jemaat, tapi lebih daripada itu membawa hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Kami mohon ampun jika dalam jalannya ibadah ini ada hal-hal yang kami buat tidak sesuai dengan keinginan dan kemauan Tuhan. Ampunkan dan maafkanlah kami Bapa. Dari tempat pemberitaan-Mu hari ini, hamba berdoa Tuhan Allah Bapa di surga, jaga kehidupan kami semua, pelihara dalam keselamatan yang datang dari tangan pengasihan Tuhan. Ketika kami mempersiapkan diri menuju pada tanggal 31 Desember 2022, Tuhan kawali dengan keamanan dan keselamatan. Setiap jengkal kehidupan kami Tuhan pelihara dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Dan ketika jemaat akan mengakhiri tahun 2022 pada tanggal 31 Desember, kami mengakhirinya dengan kehidupan yang tetap Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan biarlah ketika kami masuk di tahun 2023, tahun yang baru, kehidupan yang sama pun Tuhan tetap berikan kepada kami. Kami percaya sungguh Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang akan memelihara kami, Engkau Allah yang akan menutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, yang akan memelihara kehidupan kami semua, pribadi, rumah tangga, dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Selesai ibadah ini kami mau pulang, Bapa antar dan bawa pulang kami kembali dengan selamat dalam terang kasih dan anugerah-Mu. Jangan kehendak kami yang jadi, kehendak Tuhanlah yang jadi atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami yang hidup, kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih pada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Kita mengakhiri ibadah di sore hari ini tidak ada di liturgi Bapak Ibu. Kita akan menyanyi bersama dari nyanyian Kidung Jemaat 120 ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk, dan ayat yang ketiga kita akan menyanyi dalam keadaan berdiri. Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirlah Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, berpancar dari langit cahaya mulia.
Jemaat kita percaya kekudusan Sang Penebus kita Yesus Kristus telah menjadikan kita kudus ketika hati kita terbuka baginya dan ketika hati kita menerima Dia. Pulanglah dan nikmati kasih sayang Kristus yang kita rayakan di malam kudus ini, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Tuhan langit dan bumi, di dalam anaknya Yesus Kristus, kiranya menyertai kita saudara-saudara jemaat dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah selesai.